Halo adik-adik, selamat datang di channel Natamatics. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Baiklah saudara sekalian, kali ini kita akan belajar mengenai cara menambahkan hyperlink atau action pada Microsoft PowerPoint, serta cara mengontrol animasi dengan menggunakan tombol. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah cara menambahkan hyperlink. Nah, biasanya hyperlink itu digunakan untuk tombol-tombol. Jadi di sini yang akan diisi hyperlink adalah tombol menu, kemudian tombol back atau tombol kembali, tombol home atau ke menu utama, dan tombol next atau tombol ke slide berikutnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah slide 2, slide 3 dan seterusnya itu tidak perlu diisi hyperlink dulu, tidak perlu diisi menunya. Kenapa begitu? Karena kalau kita mengisi menu terlebih dahulu, misalnya saya copy ini, kalau ini diisi di slide kedua, jadi kita akan kerja berulang kali. Jadi di slide pertama kita mengisi hyperlink, ini diisi hyperlink, ini juga diisi hyperlink, dan seterusnya. Kemudian di slide kedua juga sama, ini perlu diisi hyperlink karena kita mengcopy sebelum diisi hyperlink. Nah, untuk mengefisienkan pekerjaannya, jadi cukup di slide pertama saja diisi hyperlink, baru kemudian di copy ke slide-slide berikutnya. Itu tombol menu di slide kedua dan slide berikutnya dihapus terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita mengisi hyperlink. Nah, caranya mengisi hyperlink adalah dengan mengklik ini. Jadi text box-nya yang diklik, kemudian insert, kemudian pilih link atau action. Jadi perbedaannya, link ini untuk melingkan, menghubungkan ke file-file tertentu, bisa file PowerPoint, kemudian file yang lain juga bisa. Jadi ini untuk current folder, artinya di folder ini, jadi bisa dikaitkan dengan file PowerPoint yang lain. Kemudian atau recent file itu file yang pernah dibuka sebelumnya. Nah, atau bisa juga ini place in this document, itu artinya diletakkan ke dokumen ini. Jadi dikaitkan dengan dokumen ini. Jadi kita tinggal memilih slide berapa ya. Jadi kalau misalnya ini menu home itu adalah di halaman pertama. Jadi kita memilih slide 1. Itu dipilih, kemudian oke. Nah, bisa juga dengan menggunakan action. Nah, perbedaannya dengan link ini, di action itu ada pilihan hyperlink to. Nanti di sini juga di action kita bisa menjalankan suatu program yang lain. Misalnya mengaitkan dengan program yang lain, bisa dikaitkan dengan program-program yang sudah ada. Jadi silakan dipilih program yang sudah ada. Jadi tentunya perlu disiapkan programnya terlebih dahulu. Saya dapat menggunakan aplikasi yang lain, misalnya GeoGebra untuk matematika dan sebagainya. Oke. Kemudian kalau ingin mengaitkan dengan file yang ada di sini, jadi hyperlink to, kemudian dipilih. Nah, ini next slide ini untuk slide berikutnya, previous slide untuk slide sebelumnya, first slide untuk slide yang pertama, kemudian last slide untuk slide yang terakhir, last slide view itu artinya slide terakhir yang dilihat, kemudian end show ini untuk mengakhiri, menutup atau keluar dari PowerPoint-nya, kemudian ada custom show, kemudian slide ini bisa dipilih. Slide ini artinya slide yang ada di file ini, di PowerPoint ini. Jadi sama seperti tadi sebenarnya. Atau bisa dia hyperlinkkan dengan URL. URL itu alamat website. Kemudian bisa juga untuk file PowerPoint yang lain. Kemudian bisa juga ke file yang lain, misalnya file Word, file Excel, dan sebagainya.
Nah, untuk hal ini karena ini tombol home yang akan kita beri hyperlink, jadi kita pilih slide, kemudian dipilih slide halaman muka, kemudian oke. Nah, jadi tombol home sudah terisi hyperlink. Nah, lakukan hal yang serupa pada menu-menu yang lain. Jadi untuk menu yang kedua, KD IPK tujuan itu diberikan hyperlink ke slide kedua. Kemudian peta konsep diberi hyperlink ke slide ketiga. Nah, disesuaikan. Subtema diberikan ke slide keempat, kemudian subtema 2 diberikan ke slide ke-6, subtema 3 diberikan dilinkkan ke slide ke-8, kemudian rangkuman ini dilinkkan ke slide 10. Kemudian latihan soal itu belum dibuatkan filenya, jadi nanti kalau ada file latihan soalnya, biasanya latihan soal ini digabungkan atau dilinkkan dengan file baru, jadi terpisah dengan file PowerPoint ini. Misalnya saya ambil PowerPoint yang lain, jadi pilih existing file or web page, kemudian pilih di sini file yang sudah ada di komputer. Nah, misalnya saya linkkan dengan ini. Oke, kemudian klik OK. Jadi nanti ketika di play dia akan membuka file yang tadi. Kemudian terakhir yang ini pengembang dilinkkan dengan slide terakhir, slide pengembang. Oke. Nah, setelah terisi hyperlink, barulah di copy menu ini. Jadi menu ini di copy ke setiap slide yang ada. Nah, caranya adalah pilih tombol ini, kemudian copy, klik kanan copy, atau bisa juga di menu home pilih copy, kemudian di sini pilih slide 2, klik paste. Nah, di sini juga sama dan seterusnya. Atau dengan cara cepatnya bisa menggunakan tombol Ctrl V. Oke, kemudian pilih di setiap slide diisi menu yang sudah terisi hyperlink. Oke, sudah semua terisi. Mari kita coba. Oke, ini. Jadi ketika diklik tombol home dia akan ke halaman muka. Ketika diklik tombol subtema 1 dia akan menuju slide subtema 1. Kemudian ketika ditekan peta konsep akan menuju slide peta konsep. Kemudian ini menuju slide KD IPK dan tujuan pembelajaran. Kemudian ini menuju slide rangkuman, ini menuju slide pengembang, dan seterusnya. Jadi karena di setiap slide sudah diisi menu dengan hyperlink yang sama, jadi ini bisa bolak-balik. Nah, selanjutnya untuk latihan soal tadi, karena dilinkkan dengan PowerPoint yang lain, maka ketika diklik tombol ini akan membuka PowerPoint yang tersebut. Jadi itu contohnya. Oke. Nah, itu untuk mengisi hyperlink pada menu. Kemudian sekarang mengisi hyperlink pada tombol home. Jadi ini juga sama, tombol home itu diisi insert, kemudian link atau bisa juga action, kemudian hyperlink to, kemudian pilih slide, kemudian pilih halaman muka. Karena tombol home itu biasanya untuk ke halaman depan.
Nah, kemudian untuk tombol ke kiri atau back ini dipilih ini. Previous slide. Previous slide itu artinya slide sebelumnya. Jadi dia menuju ke slide sebelumnya. Untuk tombol berikutnya itu nanti pilih next slide. Oke. Jadi 2. Kemudian untuk tombol berikutnya itu dipilih next slide. Oke. Setelah itu baru di copy. Sama di copy ke seluruh slide. Oke. Jadi ketika diklik ini kembali ke slide sebelumnya. Ketika diklik menu home, tombol home, dia akan kembali ke halaman muka. Kemudian yang ini akan menuju ke halaman berikutnya. Ini menuju ke halaman berikutnya. Baik, demikian cara mengisi hyperlink pada Microsoft PowerPoint. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara mengontrol animasi dengan menggunakan tombol. Nah, sebelumnya kontennya itu harus diisi animasi terlebih dahulu. Misalnya pada slide 2 ini telah terisi animasi. Jadi kita akan mengontrol dengan menggunakan tombol next. Nah, dapat dilihat di menu animation, kemudian klik animation pin. Jadi akan terlihat di sini, ini telah terisi animasi artinya. Ini animasi masuk, ini animasi emphasis penekanan, ini animasi keluar. Oke. Nah, caranya adalah pilih animasi yang akan dikontrol oleh tombol tersebut. Nah, jadi tombol yang mana akan digunakan untuk mengontrol itu nanti bisa dipilih. Jadi klik animasinya, kemudian klik tombol ini, kemudian pilih timing, kemudian ada trigger. Ini diklik, kemudian start effect on click off. Nah, kemudian di sini ada pilihan tombol-tombol yang ada di slide 2 ini. Nah, di slide 2 ini ada banyak tombol. Kira-kira kita mau menggunakan tombol yang mana? Jadi ada arrow chevron 5, ada arrow up 28, arrow chevron 29, arrow chevron 27. Jadi kita akan memilih yang mana. Nah, untuk melihatnya kita bisa kembali dulu. Kita menuju, klik dulu ini, kemudian menuju menu format. Kemudian di sini klik selection pane. Nah, jadi kelihatan di sini yang kita pilih itu adalah arrow chevron 5. Jadi nanti yang akan kita isi gunakan di trigger itu adalah arrow chevron 5-nya. Oke. Nah, kembali lagi kita ulangi ke animation pane. Animation pane ini pilih timing, kemudian trigger. Kemudian start effect on click off, kemudian cari arrow chevron 5. Jadi sesuai dengan namanya yang tadi. Kemudian baru oke. Nah, perhatikan perubahannya di sini nanti. Ketika diklik oke, ini akan berpindah ke bawah. Ini yang tadinya di sini akan berpindah ke bawah. Jadi ini akan dikontrol oleh arrow chevron 5. Jadi oleh tombol ini. Itu. Nah, kemudian lakukan hal yang sama. Animasi yang mana saja yang akan dikontrol oleh tombol ini. Jadi kalau misalnya semuanya, lakukan hal yang sama. Jadi pilih timing, kemudian trigger, start effect on click off, kemudian pilih arrow chevron 5.
baru oke. Jadi dia otomatis akan ke bawah. Nah, kemudian yang lainnya juga lakukan hal yang sama, atau bisa dengan memblok semuanya ya. Jadi tekan ini, kemudian tekan tombol shift pada keyboard, kemudian klik yang paling bawah, kemudian digeser ini ke bawah, geser ke bawah. Jadi otomatis dia akan menyesuaikan, artinya dia akan dikontrol oleh tombol ini ya. Jadi ini tadi karena kita setting satu-satu, maka dia on click, kita ubah dia menjadi after previews seperti video sebelumnya. Oke. Jadi kemudian kalau kita preview dulu, jika diklik di sini dia tidak akan muncul animasinya kalau diklik di luar, tapi dia langsung ke menu berikutnya. Oke, kita kembali dulu ke menu KDI PK tujuan. Nah, biar muncul animasinya, karena tadi kita sudah atur dia dikontrol dengan tombol ini, jadi tinggal diklik ini. Nah, seperti itu. Kemudian diklik lagi, muncul itu, diklik lagi, hilang, kemudian muncul ini, diklik lagi, dan muncul berikutnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita klik di luar? Ketika klik di luar, dia langsung menuju ke slide berikutnya. Atau kita ulangi. Nah, meskipun misalnya di sana belum semua dilakukan animasinya, saya contohkan. Oke, sorry. Nah, ini baru animasinya ini, sedangkan animasi KD-nya belum kelihatan. Ketika kita klik di luar, maka dia akan berpindah ke slide berikutnya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka perlu dihilangkan tentang on mouse click pada menu transition seperti video sebelumnya. Nah, dengan demikian ketika diklik di luar, dia tidak akan berpindah ke slide berikutnya. Nah, perhatikan contoh. Nah, ini jadi seperti tadi, ini udah muncul judulnya tetapi belum muncul judul KD-nya. Nah, kalau diklik di luar itu tidak akan berpindah, sorry. Ini seharusnya di sini yang dihilangkan on mouse click-nya. Oke. Ulang lagi. Nah, ini animasinya muncul. Ketika diklik di luar, dia tidak akan berpindah ke slide berikutnya, jadi tetap di sini. Nah, begitu juga ketika diklik di luar, dia tidak akan berjalan animasinya. Jadi harus menekan tombol ini baru berjalan animasinya. Seperti itu. Oke, demikian cara mengontrol animasi dengan menggunakan tombol. Jadi menggunakan pilihan trigger. Nah, kemudian bagaimana kalau sekarang kita tambahkan ini dengan hyperlink? Jadi setelah dia berakhir, itu kan seharusnya ketika ini sudah muncul, ketika diklik tombol ini harusnya dia menuju ke slide berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan ini, dia tidak menuju ke slide berikutnya. Oke. Nah, ini tidak, dia kembali dia ke awal. Jadi ketika dipencet setelah ini animasi terakhir, ketika diklik ini lagi, dia kembali ke animasi awal. Dia tidak menuju ke slide berikutnya. Tentunya untuk berpindah ke slide berikutnya harus diisi hyperlink ke slide berikutnya. Nah, caranya adalah insert, link, kemudian pilih next slide. Nah, jika dilakukan seperti itu, apa yang terjadi? Mari kita lihat. Nah, ketika diisi hyperlink, ketika kita memencet tombol ini tidak keluar animasi, tapi dia langsung menuju ke slide berikutnya. Sedangkan animasinya tidak muncul. Nah, untuk itulah, untuk mengatasi hal ini, jadi di sini saya telah menyediakan satu tombol lagi
Oke, satu tombol lagi. Jadi ini kita hilangkan hyperlinknya dulu. Remove link. Jadi dihilangkan hyperlinknya. Di sini saya telah menyediakan tombol yang serupa. Tombol inilah yang akan kita beri hyperlink. Kita beri hyperlink menuju ke slide berikutnya. Nah, kemudian caranya bagaimana? Ketika animasi terakhir sudah selesai, kita sembunyikan tombol ini. Jadi tombol ini kita sembunyikan. Kita pilih animation, kemudian kita pilih exit. Exitnya itu disappear, artinya langsung menghilang. Kita pilih disappear, dia langsung menghilang. Itu taruh di paling bawah. Kemudian with previews. Jadi dia akan bersamaan dengan animasi terakhir ketika munculnya tujuan pembelajaran. Nah, bersamaan dengan keluarnya tombol ini, tombol yang lagi itu dimunculkan dengan animasi appear. Jadi dia muncul dengan animasi appear. Ini juga gunakan after previews, kemudian digeser ke bawah. Atau bisa juga ini digunakan with previews. Jadi akan bersamaan. Ini hilang, ini muncul. Ya. Nah, bisa dilihat sekarang. Nah, contohnya seperti ini. Oke, ini animasi pertama, yang animasi kedua, ini animasi ketiga, dan animasi keempat. Nah, perhatikan ketika ini muncul, tombol yang di sini hilang, tombol yang di sini muncul. Baru diklik ini. Sedangkan yang di sini tidak ada yang bisa diklik. Baru kita klik ini untuk menuju ke slide berikutnya. Jadi menuju ke slide peta konsep. Nah, permasalahannya seperti tadi, ketika muncul animasi ini, tombol yang di sini hilang dan tombol ini muncul. Nah, kelihatannya tidak elok, tombol ini munculnya di atas, yang di sini hilang. Untuk itu, posisi tombol yang ini dengan yang tadi harus sama. Jadi harus diatur sama. Caranya adalah menggeser tombol ini ke tombol yang lagi satu. Jadi biar persis sama dengan tombol yang lagi satu. Oke. Jadi posisinya udah sama. Jadi ketika animasi terakhir itu tidak akan terlihat dia menghilang dan muncul. Ya. Ini contohnya. Oke, jadi tidak kelihatan di sini tombol untuk mengatur animasinya hilang dan tombol untuk mengatur slide-nya muncul. Nah, baru ketika diklik ini akan menuju ke slide berikutnya. Baiklah, demikian cara mengontrol animasi dengan menggunakan tombol.